Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini kita berada di hari Senin, tanggal 20 September tahun 2021, Minggu atau hari pertama pekan ini. Kita bersyukur kasih Tuhan tetap nyata bagi kita. Saudara-saudara, kita akan membaca firman-Nya. Marilah kita mohon penyertaan dari Tuhan. Mari berdoa. Kami menyadari bahwa hidup di dalam dunia, di dalam masa pandemi ini, bukanlah hal yang mudah bagi kami. Kami membutuhkan pegangan hidup, kami membutuhkan kehendak dan juga melihat firman-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus, biarlah Engkau selalu menyertai kami, agar kami sungguh-sungguh menyaksikan kuasa kasih-Mu, dan kami juga belajar untuk melihat kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu, di mana kami akan membaca dan merenungkannya. Tolonglah kami Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami, biarlah dalam kuasa dan cinta kasih-Mu kami memperoleh hikmat, dan juga kami boleh menjadikan firman-Mu ini sebagai pelita dan sulu dalam hidup kami. Tuhan bersabdalah, kami menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman-Nya, saudara-saudara. Kita boleh dengarkan bersama. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tema kita, jika Tuhan berkenan. Ke napoeloi puang. Sahabat-sahabat Kristus, ada cerita tentang seekor belibis dan seekor bebek. Konon katanya, berkatalah bebek kepada belibis, "Bis, bagaimana kalau besok pagi kita terbang ke seberang sana?" Belibis menanggapi dengan mengatakan, "Ya, besoklah Bek, jikalau Tuhan berkenan." Tetapi bebek berkata, "Kalau saya Bis, Tuhan berkenan atau tidak, pokoknya saya akan pergi ke seberang." Segera pagi-pagi benar, datanglah si bebek menghampiri dan segera memanggil belibis. "Ayo Bis, buruan kita segera berangkat." Maka saudara-saudara, terbanglah bebek dan belibis. Si belibis terbang dan semakin tinggi terbangnya. Tetapi si bebek baru saja mengepakkan sayapnya, tetapi kemudian segera jatuh karena ucapan dia sendiri, "Tuhan berkenan atau tidak, saya akan tetap ke seberang." Karena sebuah ungkapan takabur. Tetapi lain dengan si belibis. Terus ia terbang sampai ke seberang. Sahabat-sahabat Kristus, Yakobus menasehatkan kita tidak boleh mendahului kehendak Tuhan. Bahwa hari ini besok atau
juga lusa, atau kapanpun kita berangkat ke kota Anu, dan di sana kita akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Tetapi saudara dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi untuk hari esok. Kehidupan kita, saudara, seperti uap. Sebentar saja kelihatan, kemudian lenyap. Tidak ada satupun yang bisa kita tentukan dalam hidup kita. Itulah sebabnya sehingga kita harus selalu mengatakan, jikalau Tuhan berkenan, ini atau itulah yang akan saya lakukan, dan itu atau ini yang akan saya dapatkan. Ada juga pesan berhikmat dari orang Toraja bahwa kita tidak boleh takabur berbicara, karena bisa saja kita celaka dibuatnya. Seperti ungkapan takabur si bebek, bahwa Tuhan berkenan dan atau tidak, pokoknya saya akan ke seberang. Tetapi baru mengepakkan sayapnya, ia jatuh. Inilah ungkapan takabur. Saudara-saudara sahabat Kristus, oleh karena itu selayaknya lah selalu kita sadar dalam hidup kita bahwa semua yang ada pada diri kita itu sangat-sangat terbatas. Kita memiliki kelemahan dan keterbatasan kita sangat kompleks. Hanya satu yang kita andalkan dalam realitas ketidaksempurnaan kita, yakni Allah yang berotoritas atas hidup kita. Dan Allah mengetahui kita semua ciptaannya, mengetahui keberadaan kita. Saudara, Tuhan adalah harapan kita. Oleh karena itu, kita tetap dalam pengharapan iman bahwa jika Tuhan berkenan atau kenapoe lo ipuang, saya akan melakukan ini, itu, atau berbuat ini, itu, apa saja yang akan kita kerjakan, kita harus percaya dan kita katakan, jika Tuhan berkenan, itu mau mengatakan kehendak Tuhanlah yang terjadi, bukan kehendak dan kemauan kita. Biarlah Roh Kudus menolong kita untuk terus memahami dan mengerti bahwa jika Tuhan berkenan, apa yang kita buat itu indah di hadapan Tuhan. Amin. Marilah kita satu dalam doa. Ya Tuhan, banyak hal yang kami harus kerjakan dalam dunia ini, dalam kehidupan kami. Tapi kami tidak lebih dahulu mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami. Kami hanya mau mengatakan jika Tuhan berkenan, kami akan buat ini, itu, dan biarlah semua yang kami buat itu akan membawa kemuliaan bagimu. Terima kasih untuk firman ini. Tuhan berkati kami semua anak-anak-Mu yang selalu mendengarkan renungan harian ini. Peliharakan kami Tuhan. Kasihi kami. Tuhan tahu kami penuh dengan dosa. Ampuni kesalahan kami. Layakkan kami untuk hidup dalam kuasa-Mu. Berkatilah pekerjaan kami, usaha kami, berkatilah keluarga kami, anak-anak kami, pendidikan pertumbuhan mereka. Berikanlah damai sejahtera-Mu dalam keluarga kami, dalam jemaat-Mu, dan biarlah damai sejahtera-Mu tinggal dalam hidup kami, agar kami terus menyaksikan betapa Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Tuhan, tak henti-hentinya kami menyerahkan pergumulan kami, karena tidak mudah bagi kami menjalani hidup ini. Setiap orang punya pergumulan. Karena itu tolong kami dalam pergumulan kami. Baik saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Baik yang mengalami duka, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Baik persoalan hidup yang bagi kami sangat berat, Tuhan topang kami untuk terus berdiri dengan tegar, melewati masa-masa sulit ini dengan tenang.
Tuhan berkatilah semua hamba-hamba-Mu yang terus melayani. Perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami setia melayani. Bangsa kami Tuhan kasihi, pulihkan kota kami, daerah kami, negara kami, umat-Mu di muka bumi, agar kami semua boleh kembali hidup dalam keadaan normal. Dan berkati pemerintah kami untuk memerintah dengan bijaksana, sehingga selalu tercipta suasana damai dan juga suasana yang penuh dengan keadilan. Ya Bapa, sertai kehidupan kami. Hari ini dan hari seterusnya, kami percaya kami lewati di dalam ketenangan. Dan jika Tuhan berkenan, kami akan melaluinya di dalam cinta kasih-Mu, menyaksikan kehendak-Mu yang dahsyat itu. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Teruslah untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan yang besar. Dan teruslah menjaga kesehatan, tetap kuat dan semangat menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati, salam sehat.